Selain memberikan berjuta manfaat, digitalisasi juga berdampak negatif. Ya, tidak dibarenginya digitalisasi dengan literasi yang baik menciptakan kemungkinan terjadinya tsunami digital. Pemerintah mencatat sekitar 200 juta warga Indonesia menjadi pengguna internet saat beraktivitas di ruang digital. Pemerintah pun merasa khawatir terjadinya tsunami digital. Digitalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun tidak sedikit informasi yang harus disaring karena bisa berdampak pada tsunami digital. Layaknya pisau bermata dua, punya sisi negatif dan positif. Seiring kemudahan yang ditawarkan, juga terdapat sisi gelap internet seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, konten radikalisme, dan terorisme. Literasi digital menjadi kemampuan strategis dan sebuah keharusan dalam menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan nyaman, serta menciptakan masyarakat yang berdaya secara digital. Sepanjang tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menjalankan program nasional literasi digital sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital. Pada tahun ini, program literasi digital nasional ditargetkan menjangkau 12,5 juta masyarakat di 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Berbagai sumber IDX Channel. Wah, ternyata ya Wiki, kalau digitalisasi tidak dibarengi dengan literasi yang kuat, ternyata bisa menimbulkan tsunami digital. Betul sekali. Tapi kalau bicara soal manfaatnya, tentunya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dengan tumbuhnya ekonomi digital. Nah, salah satunya adalah Tribunais ini nih. Untuk bahas tema kita hari ini mengenai ulas bisnis aplikasi digital campaign sudah terhubung melalui line Zoom. Ada Mas Muhammad Mulkan, beliau adalah CEO dari Tribunais. Halo Mas Mulkan. Mulkan, selamat pagi. Halo Mas, halo Mbak. Selamat Apa pagi. kabar nih? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, masih muda tapi sudah punya ide bisnis yang kemudian selama ini sudah dijalankan begitu ya. Mas Mulkan, saya pengen tahu gimana sih ide awal dari Tribunais sendiri muncul dan akhirnya bisa bertahan sampai saat inilah. Ya, mungkin awalnya mungkin Tribunais ini saya tergabung gitu ya sebagai kepanitiaan kampus gitu. Ada cerita kampus gitu yang lumayan besar di kampus saya dulu gitu. Dan salah satu bentuk dari promosinya adalah menggunakan digital photo frame atau Tribun tadi ya untuk media promosinya gitu. Nah, kemudian salah satu teman saya gitu ya, yang panitia yang in charge di bagian promosi tersebut gitu ya, kemudian sering mengeluh gitu, karena banyak dari partisipan yang pingin pakai foto frame tersebut, tapi nggak bisa gitu ya, artinya mereka nggak paham editing segala macam gitu. Nah, dari situ akhirnya saya kepikiran kayak kenapa nggak saya buat satu halaman aja gitu ya yang mempermudahkan orang lain gitu untuk bisa upload gambar mereka gitu, foto mereka sehingga dia bisa menggunakan foto frame tersebut gitu. Oke. Itu awal-awalnya gitu. Mas Mulkan, kan sekarang juga banyak aplikasi di handphone gitu ya, yang bisa memungkinkan kita untuk mengedit sendiri kata-kata yang ingin kita tuliskan untuk misalnya campaign sesuatu gitu. Apa yang akan membedakan sehingga orang akan lebih tertarik di Tribunais dibandingkan dengan yang lebih mudah lainnya? Artinya orang lain juga sekarang sudah bisa bikin sendiri mungkin. Iya. Nah, jadi yang kita tawarkan adalah sebenarnya kita ini lebih campaign centric gitu. Kita lebih ke campaign centric. Artinya kalau misalnya orang mau mengadakan campaign, dia bisa menggunakan Tribun dengan gampang gitu. Nah, yang pemasangan kedua adalah kita melihat walaupun sekarang udah hubungan maju gitu ya, semua orang mungkin hampir bisa gunakan foto editor atau apa lain sebagainya gitu. Tapi masih ada aja yang nggak paham editing gitu. Dan belum lagi kalau misalnya kita mau menjangkau sebanyak mungkin orang gitu ya. Dan nggak semua juga mungkin mempunyai device yang mumpuni gitu untuk mengedit hal yang simple aja gitu ya. Oke, berarti Jadi kalau ada yang lebih mudah, ngapain harus susah-susah, dan kalau misalnya sudah ada Tribunais, ngapain kerjain sendiri gitu ya? Yep. Ya, tapi juga ini sebenarnya juga kalau si desainer sendiri ataupun mungkin user bisa mendesain sendiri juga ya, Mas Mulkan ya?
Ya, jadi Tibos itu mungkin ada campaign creator site-nya sama partisipan site-nya gitu. Jadi yang desain campaign tersebut atau frame tersebut di campaign kreatornya gitu. Oke. Oke. Dari awal didirikan sampai dengan sekarang, apa sih sebetulnya yang membuat Mas Vulkan sendiri optimis bahwa Twibonas ini bisa menjadi sebuah platform yang berkelanjutan? Ya, nah jadi mungkin tadi yang saya bilang mungkin karena kita ini lebih ke apa namanya campaign centric gitu ya. Artinya kita melihat bahwasanya semakin ke depan dunia ini akan semakin demokratis gitu ya. Dan hampir semua orang itu everyone stands for something atau bahkan multiple things gitu. Dan harapannya Twibonas bisa memodahi value-value yang dipegang oleh setiap individu ini gitu ya, sehingga mereka bisa menciptakan komunitas yang lebih kuat gitu. Nah kemudian kedua juga mungkin ya, fitrah manusia gitu ya. Fitrah manusia adalah mereka willing gitu untuk share sesuatu yang mereka support gitu, yang mereka believe in, yang mereka relate gitu ya terhadap orang lain gitu. Dan mungkin di segi business application-nya mungkin ya ini bakal mempermudah bisnis juga gitu untuk menjadikan wadah bagi loyal customer mereka gitu untuk menjadi brand ambassador yang mereka gitu. Mungkin kalau dulu mungkin agak susah menciptakan mengconvert loyal customer tersebut menjadi brand ambassadornya, tapi dengan Twibonas itu sangat-sangat mungkin gitu. Si bisnisnya seperti apa? Bagaimana akhirnya Twibonas ini dapat menjadi sebuah platform yang termonetize dengan baik, dan dari kliennya siapa aja sejauh ini? Ya, mungkin kalau dari segi market kita segmentasi marketnya mungkin ada 4 gitu ya. Pertama dari segi pemerintah, kedua dari segi yang pertama dari segi apa? Pemerintah, oke. Ya, yang kedua mungkin dari segi organisasi atau komunitas sosial, yang ketiga dari bisnis, yang keempat itu mungkin dari segi individu in general gitu. Nah, kita sering melihat bahwasanya kalau dari segi pemerintah gitu ya, mereka biasanya menggunakan Twibos untuk sosialisasi suatu kegiatan, misalnya kayak kemarin ada vaksin sosialisasi vaksin gitu, masker ganda juga gitu. Nah itu bentuk dari campaign yang biasanya digunakan oleh pemerintah gitu. Yang kedua mungkin ada di segi organisasi atau komunitas sosial gitu ya. Kita sering lihat di Twibos itu digunakan untuk support suatu campaign yang contohnya kayak bike to work gitu, atau juga ada mental health gitu. Dan dari segi bisnisnya kita sering melihat Twibonas dipakai untuk launching new product, kemudian juga mungkin ada diskon gitu, ada giveaway atau challenge tertentu gitu yang dilakukan oleh bisnis gitu untuk mendatangkan customer ya ke bisnis mereka gitu. Dan saat ini mungkin kalau di segi revenue modelnya gitu ya, kita mungkin masih ads based gitu, artinya setiap orang bisa menggunakan Twibonas dengan gratis tanpa ada batasannya gitu. Tapi ke depan kita lagi shifting juga ke model premium. Orang masih bisa akses Twibonas dengan gampang dengan gratis gitu. Tapi ketika mereka mau pakai gitu ya fitur yang lebih gitu ya. Artinya mungkin ada bisnis involved di dalam campaign tersebut gitu ya, kita akan charge ke depannya gitu. Kalau saya lihat ya dari insert yang kita tayangkan Wiki, ini menarik menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Tampaknya saya bisa ngedit sendiri ya menggunakan Twibonas ini. Saya bikin misalnya Selamat Natal untuk kamu gitu ya, atau Selamat Tahun Baru sendiri, dan masih gratis ya, Mas Vulkan ya? Masih gratis dan akan gratis selamanya. Oke, jadi kalau dari segi bisnis saat ini memang lebih banyak untuk mencari klien dulu ya, tampaknya ya? Iya. Sama ads base juga ya tadi ya disampaikan ya? Ya itu sebenarnya untuk mendukung biaya operasional kita gitu ya. Karena kita nggak mungkin juga langsung masuk ke bisnis side-nya gitu. Betul, dari awal-awal kalau ngomongin soal startup itu memang harus harus banyak memperkenalkan diri dulu di awal. Kira-kira tahun berapa baru benar-benar pure bisnis kemudian meluncurkan yang premium? Kita ngomongin target nih. Oke, target. Mungkin target kita selama ini kita ngomong di internal gitu ya. Mungkin sekitar di bulan depan, mungkin di akhir tahun depan gitu. Oke, sudah ada penjajakan dengan venture capitalist ataupun mungkin investor-investor yang tertarik untuk chip in? Ya, mungkin kalau mau masalah visi gitu ya.
apa namanya, sama ini ada dua visi gitu yang tertarik mempelajari bisnis kita gitu ya. Sebenarnya ada lebih dari dua sih, tapi yang kita trust gitu hanya dua gitu. Tapi kita belum membicarakan masalah funding gitu, karena kita butuh persiapan juga gitu, kalkulasi jalan mana sih yang ingin kita untuk ke depannya gitu, berapa banyak talent yang harus kita hire, berapa biaya operasional ke depannya gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan hal tersebut dulu gitu ya, kemudian kita baru bisa mendapatkan jumlah funding yang sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita bisa menjaga setiap mungkin ekuitas kita gitu. Kalau sejauh ini timnya berapa orang sih? Kalau di Tribuners tim kita ada 30 orang saat ini. 30 ya? Yep. Oke. Mas Mulkan, dari sudut pandang founder ataupun mungkin CEO dari sebuah startup lah, apa yang dilakukan supaya konsep bisnisnya ini bisa catch perhatian dari venture capitalist untuk akhirnya chip in di startupnya Mas Mulkan, ataupun mungkin ini menjadi sebuah inspirasi untuk banyak kemudian startup founder wannabe gitu. Kalau memang platform startupnya pengen dilirik oleh visi itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, ya mungkin kalau apa namanya tricks and trick mungkin. Pertama mungkin startup nggak harus dimulai dari funding dari investor gitu ya. Bahkan banyak kalau misalnya produknya lumayan bagus gitu, produk betul-betul solving even really small problem kayak Fibonacci gitu ya. Itu mungkin nggak perlu funding gitu. Kita bahkan cuma butuh modal sendiri aja yang nggak seberapa gitu untuk memulai gitu ya. Tapi ketika kita apa namanya sudah masuk ke dalam sudah mendapat gitu market gitu ya, artinya kita sudah mencapai dari product market fit gitu ya. Kalau dalam startup ada istilahnya product market fit gitu ya. Kita baru bisa growth antar ke depannya gitu. Nah, ketika kita udah mau mendapatkan mencapai product market fit tersebut gitu ya, kita dengan gampang gitu bisa approach investor gitu, sehingga ini bisa menjadi win-win solution juga bagi kita gitu. Artinya dari investornya nggak perlu ragu lagi, artinya kita sudah mencapai product market fit gitu, nggak kecil kemungkinan bagi kita untuk memulai sesuatu itu tanpa ada usernya, dan juga win solution juga bagi kita, artinya kita nggak harus give up terlalu banyak equity di awal, tapi karena kita udah berkembang gitu, kita memasuki fase early growth gitu, jadi kita mungkin ada untuk massive growth kita butuh pendanaan, tapi nggak terlalu banyak equity yang kita baik. Gitu. Semoga melalui segmen Create Up Power Breakfast ini bisa membuat Tribuners ke depan lebih membumi lagi ke seluruh Indonesia, kemudian juga mendapatkan permodalan yang diharapkan gitu ya. Dan saya mengajak masyarakat untuk mendownload Tribuners, daripada bayar mahal-mahal, ini masih gratis loh, Anda bisa berkreasi dan juga untuk memajukan startup lokal ya. Betul sekali. Mas Mulkan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa.